Jai Itzes tampil gemilang, Emil Audero semakin dekat. Sen Patinama membuktikan. Ramai soal makan malam Erick Thohir dan Coach Sintayong. Jesus Casas terkejut soal Martin Paes, langsung ditegaskan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama kini datang dari bintang timnas Indonesia yaitu Jai Itzes. Ya, bek timnas Indonesia yaitu Jai Itzes bermain selama 90 menit penuh untuk membantu Venezia mengalahkan Palermo dalam laga leg kedua semifinal playoff promosi menuju ke Serie A Italia. Bermain di kandang sendiri, Venezia bermodalkan kemenangan 1-0 di leg pertama. Tuan rumah pun langsung unggul ketika laga baru berjalan 4 menit. Keunggulan Venezia bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-43. Skor ini bertahan hingga laga memasuki jeda turun minum. Di babak kedua, gawang Venezia pada akhirnya harus kebobolan juga di menit ke-86 akibat gol bunuh diri. Beruntung Palermo tak mampu menambah gol di sisa waktu. Venezia pun akhirnya menang dengan skor akhir 2-1. Berkat hasil ini, Venezia pun berhak lolos ke partai final playoff menuju ke Serie A Italia. Di final Venezia akan bertemu Catanzaro. Jika mampu mengalahkan lawannya di final nanti, maka Venezia berhak mendapatkan tiket promosi menuju ke Serie A mengikuti jejak dua tim lainnya yaitu Parma dan juga Como. Jika hal tersebut benar-benar terwujud, maka Jai Itzes akan menjadi pemain Indonesia pertama yang merumput ke Serie A kasta tertinggi sepak bola Italia. Final babak pertama akan dimainkan pada 31 Mei 2024 ini sebagai leg pertama dan leg kedua akan digelar pada 3 Juni 2024. Nah, jadwal final ini berdekatan dengan agenda timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia akan berjumpa Tanzania pada 2 Juni 2024. Setelah itu, Indonesia akan berjumpa Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juli. Terlepas dari potensi mepetnya agenda Venezia dan timnas Indonesia, pihak Venezia telah memberikan komitmen akan melepas Jai Itzes. Bek Venezia FC, Jai Itzes dipanggil timnas Indonesia untuk babak penyisihan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Venezia dalam pernyataan resminya. Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan menghadapi Filipina pada 11 Juli. Kedua pertandingan akan dimainkan di kandang sendiri di ibu kota Jakarta. Semoga berhasil Jai, sambung Venezia. Kiper kelahiran Indonesia yaitu Emil Audero kabarnya kini tidak dipanggil ke skuad timnas Italia yang akan mentas di Euro 2024 ini. Ya, Emil Audero merupakan pemain kelahiran Indonesia yang baru ini mendapatkan prestasi apik. Bersama Inter Milan, pemain kelahiran Mataram itu kembali mendapatkan trofi Liga Serie A Italia. Meskipun meraih prestasi, pelatih timnas Italia kabarnya tidak memanggil kiper cadangan Inter Milan itu. Kabarnya ada 4 nama penjaga gawang timnas Italia yang berhasil menyingkirkan nama Emil Audero. Asa untuk memperkuat timnas Italia pun semakin tertutup. Pertanyaannya, apakah Emil Audero akan pindah haluan ke timnas Indonesia? Ya, ini menarik kita nantikan. Sebagaimana diketahui, Coach Sintayong memang sudah menyetujui jika Emil Audero ingin dirotasi dan membela skuad Garuda. Pasalnya, kualitas sang pemain sudah tidak diragukan lagi karena mengenyam ilmu sepak bola di Italia sejak kecil. Bahkan pemain yang lahir di Mataram ini sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Walau begitu, belum bisa dipastikan apakah Emil akan memilih timnas Indonesia atau sebaliknya ia akan menunggu panggilan kesempatan di lain waktu bersama timnas Italia. Pemandangan unik terlihat saat bek kiri timnas Indonesia yaitu Sen Patinama yang tengah berlibur di Bali. Tampaknya ia jogging dengan kawalan ketat oleh polisi. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, satu persatu pemain abroad timnas Indonesia kini mulai datang ke tanah air, termasuk salah satunya adalah Sen Patinama. Ya, Sen Patinama masuk ke dalam daftar 22 nama pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk tampil melawan Irak dan Filipina. Untuk laga uji coba, timnas Indonesia akan melawan Tanzania pada 2 Juni 2024 nanti. Dalam edisi ini, timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke putaran ketiga. Selain itu juga, timnas Indonesia bisa mengamankan satu tiket otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Tentu hal ini disadari betul oleh Sen Patinama. Meskipun sedang menikmati liburan di Bali, Sen Patinama tetap menjaga kondisi kebugarannya dengan latihan mandiri berupa jogging dan lainnya ketika berliburan di Bali. Menariknya, saat momen Sen Patinama jogging tersebut tidak sendirian, melainkan ditemani petugas keamanan yakni polisi yang mengikuti dari belakang. Momen Sen Patinama tengah jogging itu terlihat
terlihat dalam video yang tersebar di media sosial Instagram. Ex pemain Viking FK itu mengaku tidak ada waktu libur baginya meski sedang berlibur. Tidak ada hari libur, bahkan pada saat berlibur, tulis Saint Patinama. Pelatih timnas Irak yaitu Jesus Casas dikabarkan terkejut melihat timnas Indonesia yang disebut sangat kuat jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Kepada media Irak, pelatih asal Spanyol itu mendapatkan kabar soal timnas Indonesia yang mengalami perkembangan pesat, di mana timnas Indonesia banyak diperkuat oleh pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi. Saya kaget timnas Indonesia semakin kuat, mereka punya pemain naturalisasi, ujar Jesus Casas. Ya, Jesus Casas tidak menyangka bila timnas Indonesia mampu mengalahkan timnas Vietnam. 2 kali melawan timnas Vietnam, Indonesia 2 kali mampu meraih kemenangan. Pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong pun menegaskan untuk mengantarkan timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026 adalah target utamanya. Dalam hal ini, Coach Sintayong tidak main-main untuk mempersiapkan skuad terbaik timnas Indonesia, di mana skuad Garuda ini yang disiapkan bukan sekedar melawan Irak dan Filipina, melainkan dalam persiapan Coach Sintayong kabarnya sudah jauh. Tidak sekedar melawan Irak dan Filipina, tapi persiapan timnas Indonesia untuk lolos dan masuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya. Martin Paes kabarnya belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa sang pemain masih mempunyai persoalan yang harus diselesaikan di pengadilan arbitrasi olahraga. Ya, Martin Paes diketahui tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal kiper FC Dallas itu sudah mempunyai paspor warga negara Indonesia sejak 30 April 2024 kemarin. Ternyata Martin Paes tidak dipanggil oleh Coach Sintayong bukan karena masalah kualitas dan performa. Arya mengungkapkan bahwa Martin Paes masih mempunyai masalah administrasi yang harus diselesaikan. Martin Paes dipermasalahkan karena sempat bermain untuk timnas Belanda pada usia 22 tahun. Hal itu, kata Arya, telah menyalahi regulasi FIFA yang mengatur pemain tidak boleh berpindah negara ketika sudah membela negara lain pada usia 22 tahun. Aturan itu tertuang dalam artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Oh, Martin Paes ya. Nah, ini perlu saya sampaikan informasi terbaru mengenai Martin Paes. Jadi gini, Martin Paes ini kemarin dia ini ada pertandingan dia ketika dia sudah usia 22 tahun. Dan menurut regulasi FIFA itu tidak diperbolehkan lagi pindah negara. Tapi masih ada celah. Kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda. Dan ini sudah kami konfirmasi dengan KNVB Belanda. Jadi ada syaratnya, tapi kita harus punya hak untuk mengajukan ke CAS namanya. Ini Badan Arbitrase Olahraga nih. Jadi dasarnya apa? Martin Paes harus jadi orang Indonesia. Makanya kemarin Martin Paes kita masukkan dan menjadi warga negara Indonesia. Apalagi Martin Paes sangat pengen menjadi warga Indonesia dan membela timnas kita. Jadi setelah kita jadikan dia warga negara Indonesia, kita punya hak sebagai negara untuk mengajukan ke CAS. Kalau dia nggak WNI, kita nggak punya hak. Makanya di WNI-kan dulu Paes ini. Setelah itu baru kita ke CAS. Semoga nanti celahnya itu, kenapa dia di usia 22 masih main ke Belanda, itu akan kita bawa nanti ke CAS. Jadi doakan secepatnya ada proses yang baik sehingga Martin Paes bisa menjadi pemain timnas kita. Arya pun berharap banding yang diajukan oleh PSSI ini dapat dikabulkan oleh arbitrasi. Jika berhasil, maka Martin Paes tidak akan kesulitan lagi untuk dipanggil ke skuad Garuda di pertandingan resminya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong terpantau double date. Baik Erick Thohir maupun Coach Sintayong sama-sama membawa istrinya. Pertemuan tersebut disebut tidak biasa karena kabarnya topik pembicaraannya pun berbeda. Dalam unggahan foto melalui akun Instagram miliknya, Erick Thohir mengatakan pertemuan itu tidak membahas soal sepak bola, termasuk soal kontrak Coach Sintayong bersama timnas Indonesia.
Seperti diketahui, meskipun PSSI memperpanjang kontrak coach Shin Tae-yong sampai 2027, akan tetapi pelatih asal Korea Selatan itu belum resmi menaikkan kerjasama tersebut. Mencoba beralih dari pembahasan sepak bola, Erick Thohir dan coach Shin Tae-yong kabarnya berbincang soal keluarga, khususnya cara mendidik anak-anak mereka. Coach Shin Tae-yong punya 2 anak putra, sedangkan saya punya 2 putra dan 2 putri. Satu hal yang sama, kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami, tutur Erick Thohir. Itulah ulasan terkini, hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.